saya ingat banget dah. Saya punya guru Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ini ibu-ibu sekalian, Masya Allah beliau tinggal di Madinah. Orangnya sangat rahmat hatinya, sangat takwa hidupnya. Salah satu dari wanita-wanita solehah, salah satu dari orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Salah satu dari orang-orang berpengaruh dalam kehidupan saya, mengubah mindset saya dalam banyak hal. Ibu-ibu saya sekalian, beliau tuh Bu tuh, kalau mau ketemu orang, beliau dandan, beliau pakai lipstik, beliau pakai celak gitu. Saya awal-awal pulang dari Hadramut dulu, itu saya kalau ngajar nggak pernah dandan saya. Ya udah gitu aja. Saya pakai lipstik nggak pernah gitu waktu itu. Waktu pakai lipstik itu pas acara nikahan aja, habis itu udah gitu kan. Nggak pernah juga pakai lipstik gitu. Habis gitu datanglah Hubabah Maryam dari Madinah. Saya diminta untuk jadi translator beliau, jadi penterjemah beliau. Karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia tuh tahu bahasa Arab tuh cuma 3. Ana, ente, fulus. Jadi tuh Baba minta saya terjemahin. Saya kawankan beliau tuh Bu tuh, dakwah gitu ya. Beliau tuh setiap kali mau beliau kalau di luar itu pakai cadar. Ya kayak saya ya, kayak beberapa orang juga kan kalau di luar pakai cadar. Tapi kalau udah ketemu sama perempuan nih, buka cadarnya kayak sekarang nih. Biar kenapa? Biar kita saling tatap, ada sirrun nadrah, ada keindahan dari saling bertatap muka. Gitu kan? Jangan mau pakai cadar di hadapan, terutama di hadapan guru-guru kita. Kamu nggak dapat nadrah dari gurunya. Gurunya juga nggak lihat siapa dia nih, mukanya kayak gimana gitu. Sayang, saya nggak pernah mau pakai cadar di hadapan guru-guru saya. Ngapain? Enak dong saya diliatin. Siapa tahu ntar di akhirat dikenalin kan, disyafaatin. Gitu. Teman-teman sih sekalian, beliau itu ngajarin saya liatin beliau tiap kali mau turun majelis tuh, beliau benahin bedaknya, beliau rapiin jilbabnya, beliau pakai lipstik, pakai celak gitu kan. Terus saya tanyain gitu, kenapa gitu Hubabah? Kata Hubabah gini, Halimah, ilmu itu berat. Nah, jangan kamu tambahin beratnya orang nerima ilmu dengan ngelihat muka kamu yang kelihatan kayak sakit, kelihatan kayak nggak menyenangkan dilihat gitu. Kayak karena kalau misalnya nggak berhias, nggak ini itu kan, jangan-jangan ustadzah sakit nih. Ustadzahnya kayaknya kesian banget nih. Ustadzahnya kayaknya lagi kepikiran urusan rumah tangga nih. Akhirnya jadinya nggak didengerin. Akhirnya jadi yang disampaikan susah masuknya gitu. Makanya sampai-sampai kata Hubabah, kan Imam Syafi'i bilang mentabrihu zada aqluh. Siapa yang wangi dirinya maka akan tambah kecerdasannya. Itu bagian dari kita mencintai diri sendiri, Bu. Berwangi-wangi, bercantik-cantik, berhias-hias selagi pada tempatnya. Nih Hubabah nih bilang nih, saya tuh heran sama orang negeri kamu nih Halimah. Kenapa gitu Hubabah? Kalau kondangan pada cantik-cantik, pada wangi-wangi. Tapi kalau di rumahnya, padahal kan kondangan ada laki-laki yang bukan mahram. Kondangan kan ada orang-orang lain gitu kan. Maksudnya ada orang-orang yang bukan mahram kita gitu. Yang sebaiknya perempuan malah justru jangan berhias di hadapan laki-laki yang lain. Malah hias-hiasan semuanya, pada cakep-cakep semuanya. Giliran di rumah sama suaminya yang halal. Ya Allah Halimah, tuh perempuan-perempuan di negeri kamu pada kayak jin. Saya bilang, emang Hubabah pernah lihat jin? Enggak dandan gitu. Tuh ada tuh perempuan-perempuan tuh kayak begitu. Kalau di luar cantik-cantik, giliran di rumah Bu, suami ketemu sama dia berasa kayak dalam adegan film horor. Buka pintu mau masuk istrinya, rambutnya nggak disisir. Pas lampu mati buka pintu, wah, kaget suaminya.
Masya Allah, Masya Allah. Nggak gitu caranya. Cintai dirimu, cintai dirimu. Islam memerintahkan untuk itu. Dalam artian jaga badan, makan yang benar. Begitu kan ya? Makan yang enak tapi juga yang bergizi. Gitu. Sayangi badanmu dengan cara pakai baju yang benar, pakai baju yang bagus gitu.